Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi ya Bunda di semester berikutnya ini adalah mata kuliah. Kalau kemarin saya kebijakan ya, kalau sekarang lebih ke manajemen pelayanan. Oke, baik. Sebelumnya ini sudah saya rekam ya. Izinkan saya share screen saja. Seperti biasa saya akan share kontrak kuliah ya Bunda. Baik, ini saya sama Bu Anggra ya timnya. Ya, ini adalah kontrak kuliah manajemen pelayanan kesehatan, kalau yang kemarin manajemen kebijakan. Nah, saya rasa sudah mengenal saya, nggih Bunda, saya lewati saja seperti itu. Kemudian ini manajemen pelayanan kesehatan, ada 2 SKS seperti itu. Jumlah tatap mukanya 16 kali minggu ya, 16 minggu dalam 1 semester. Kemudian terdiri dari 14 kali pertemuan untuk materi, 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Dan tim dosen pengampunya saya dan Bu Anggra. Bu Anggra atau Bu Nita nggih Bunda kelas E ini? Oke, kemudian deskripsi mata Bu kuliahnya. Anggra kelihatannya, Bun. Bu Anggra nggih, betul nggih? Betul Bu Anggra nggih. Oke, betul. Kemudian deskripsi mata kuliahnya, mahasiswa mampu meningkatkan mutu sumber daya untuk pengembangan program strategis organisasi, memimpin satu tim kerja untuk memecahkan masalah di bidang profesinya dan menguasai konsep umum, prinsip manajemen kepemimpinan dan metode evaluasi kebijakan pemerintah atau pemangku kebijakan. Kalau untuk kebijakannya sudah kemarin ya. Di materi saya ini ada beberapa materi kebijakan ya yang mungkin pernah saya sampaikan ke Bunda dulu. Tapi memang terkait manajemen itu pasti endingnya mutu nggih, baik kebijakan maupun pelayanan. Jadi memang tidak bisa lepas. Jadi nanti memang ada beberapa materi yang dulu sudah tersampaikan, jadi nanti saya lewati saja seperti itu. Ya, nah kemudian CPMK-nya di sini adalah menguasai tentang konsep pengelolaan pelayanan di PMB, puskesmas dan rumah sakit, atau mungkin biasanya di sini di komunitas ya. Kemudian menguasai tentang perencanaan manajemen pelayanan kebidanan, menguasai tentang pengorganisasian pelayanan kebidanan, kemudian menguasai tentang pengelolaan pelayanan kebidanan, menguasai tentang pengendalian pelayanan kebidanan, dan menguasai tentang evaluasi pelayanan kebidanan seperti itu. Nah, CPMK ini nanti dibagi antara saya dan Bu Anggra ya. Nah, kemudian rencana pembelajaran di sini untuk materi 1, 2, dan 3 itu Bu Anggra, di minggu 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 ada UTS, kemudian untuk saya materi 4, 5, dan 6 itu akan ketemu di minggu 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Jadi nanti akan saya selesaikan 1 kali pertemuan saja nggih Bunda, meskipun di jadwalnya 2 kali tatap muka, tapi nanti saya selesaikan 1 kali tatap muka. Jadi nanti untuk tatap muka berikutnya mata kuliah saya sudah habis nggih Bunda nggih. Jadi nanti untuk absensi yang kedua boleh diisi Google Classroom saja, seperti itu. Oke, baik. Ini nanti kegiatan pembelajaran untuk saya, ini adalah kontrak kuliah ya saat ini, kemudian ada konsep pengelolaan pelayanan di PMB, puskesmas dan rumah sakit, itu dibagi menjadi 3 pertemuan, kemudian perencanaan manajemen pelayanan kebidanan dibagi 1 kali pertemuan saja. Nah, kemudian evaluasi pelayanan kebidanan. Ini ada indikator standar dan mutu, poin ke-5 dan 6 ini sudah nggih Bunda nggih, sudah saya sampaikan dulu di mata kuliah kebijakan ya. Kemudian mungkin saya membahas tentang konsep PDCA-nya saja, seperti itu. Oke. Kemudian bentuk pembelajarannya adalah melalui YouTube, Google Classroom, Zoom, dan Google Form seperti itu ya. Untuk sekarang adalah YouTube, kemudian Google Classroom Bunda semua sudah bergabung atau join di Google Classroom ya. Nah, kemudian ada Google Form nanti saat untuk ujian akhir semester ya, Bunda mengerjakan 20 soal seperti itu. Nah, kemudian YouTube nanti akan saya upload di YouTube, kemudian Bunda berkomentar dengan menulis nama dan nomor absen. Dan evaluasi karena tidak ada penugasan, jadi nanti Bunda hanya itu saja mengisi evaluasinya ujian akhir semester atau review materi ya, nanti 20 soal seperti itu. Nah, itu terkait kontrak kuliah seperti itu.
Nah, kemudian selanjutnya di sini apa sih sebenarnya yang membedakan antara manajemen pelayanan kesehatan sama dengan kita mengenal manajemen Varni ya, seperti itu. Kalau manajemen pelayanan kesehatan adalah kita memberikan pelayanan saat kita bekerja, memberikan pelayanan kepada pasien itu bagaimana manajemen itu kan mengatur, bagaimana cara mengatur seperti itu saat kita memberikan pelayanan. Tapi jika manajemen Varni itu adalah asuhan. Jadi adalah manajemen saat kita memberikan apa, tindakan kepada pasien seperti itu. Jadi dengan kalau manajemen manajemen asuhannya, asuhan kepada pasien seperti itu. Oke. Tadi terkait kontrak kuliah, kemudian saya akan lanjutkan di materi yang pertama yaitu kebidanan pengelolaan pada kebidanan komunitas. Dan mulai di komunitas. Saya akan share screen. Oke, ini pengelolaan pelayanan kebidanan di komunitas. Nah, di sini ada definisinya nanti di setiap slide, baik di BPM maupun di rumah sakit, bukan di BPM, di ya BPM sama rumah sakit akan ada definisi ya, karena memang ini menjadi konsep dasar ya, yang masuk di dalam setiap slide seperti itu. Nah, di sini definisi pelayanan kebidanan adalah bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang diberikan oleh bidan yang telah terdaftar, terregister yang dapat dilakukan secara mandiri, kolaborasi, atau rujukan. Kemudian sedangkan praktik kebidanan adalah implementasi dari ilmu kebidanan oleh bidan yang bersifat otonom kepada perempuan, keluarga, dan komunitasnya, didasari etika dan kode etik bidan. Kemudian manajemen asuhan kebidanan adalah pendekatan dan kerangka pikir yang digunakan oleh bidan dalam menerapkan metode pemecahan masalah secara sistematis, mulai dari pengumpulan data, analisa data, diagnosa kebidanan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, jadi ini nggih Bunda ya yang membedakan antara manajemen pelayanan kebidanan sama manajemen asuhan kebidanan. Oke, kemudian kebidanan komunitas adalah upaya yang dilakukan oleh bidan di komunitas, sedangkan rencana adalah pola pikir yang sistematis untuk mewujudkan tujuan dengan mengorganisasikan dan mendayagunakan sumber yang tersedia. Jadi kalau kita berbicara manajemen, apalagi pelayanan ya, lebih banyak kepada ada rencana ya. Kita akan melakukan, mengatur, manajemen itu kan mengatur. Jadi mengatur segala sesuatu yang belum terjadi seperti itu. Jadi kita melihat ke depan, kemudian kita menyusun, merencanakan untuk sesuatu yang belum terjadi seperti itu. Ya, jadi dipikirkan. Jadi kalau belum terjadi itu ya banyak hal yang pasti kita pikirkan. Pasti ada A, ada B, ada C, ada D gitu. Kecuali kalau sudah terjadi ya berarti semacam proposal gitu ya. Kalau proposal itu kan usulan gitu ya. Belum jelas siapa respondennya, siapanya, di mana. Di mana sudah jelas, tapi mungkin untuk jumlahnya masih belum jelas. Nah, sama juga dengan kalau rencana. Jadi kalau misalnya jika sudah penelitian baru seperti itu ya. Jadi rencana itu memang merencanakan itu sesuatu yang gampang-gampang susah ya Bunda ya. Karena kalau merencanakan kita belum tahu dan kita harus sudah tahu terlebih dahulu. Jadi harus menguasai terlebih dahulu baru kita merencanakan. Jadi ya namanya rencana harus realistis seperti harus rasional seperti itu. Nah, oke. Supaya bisa diterapkan gitu. Nah, kemudian perencanaan itu sendiri berdasarkan kurun waktu, perencanaan berdasarkan wilayah, dan perencanaan berdasarkan program seperti itu. Nah, nanti kalau seperti semacam contoh-contohnya apa, saya rasa Bunda sudah bisa mengaplikasikan ya contohnya seperti apa. Mungkin perencanaan berdasarkan kurun waktu itu misalkan kegiatan posyandu atau apa seperti itu. Kemudian kalau rencana berdasarkan wilayah itu seperti apa? Mungkin Bunda bisa memberikan contoh-contoh di dalam kegiatan sehari-hari seperti itu. Nah, kemudian proses penyusunan rencana nanti di sini ada yang pertama adalah tujuan ya.
saat kita merencanakan pasti kita punya tujuan. Jangan sampai kita merencanakan sesuatu tapi kita tidak punya tujuan. Karena tujuan itu yang menjadi arah dari rencana kita. Kemudian besarnya masalah, luasnya masalah, dampak masalah, berdasarkan akibat masalah, berdasarkan tingkat kemudahan dan mengatasinya. Terutama yang paling penting di sini adalah kemanfaatan ya. Dampak dari rencana tadi harus bisa menyelesaikan masalah, mengurangi seperti itu, atau memecahkan masalah. Kemudian menentukan strategi. Strategi pelaksanaan rencana biasanya diungkapkan dalam kebijakan, langkah-langkah pelaksanaan kebijakan merupakan dasar dari pelaksanaan. Jadi biasanya kalau sudah kita rencanakan ternyata terjadi sesuatu hal yang tidak sesuai dengan rencana, maka biasanya muncullah suatu kebijakan. Jadi kebijakan itu muncul karena ada sesuatu yang tidak sesuai dengan rencana. Supaya rencana itu tetap berjalan sehingga dibuatlah suatu kebijakan seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya menentukan kegiatan. Kegiatan yang akan dilakukan, tempat pelaksanaan, waktu dan penjadwalan pelaksana yang bertanggung jawab, menentukan sumber daya. Nah, ini memang selalu kita akan bertemu ya kalau di komunitas. Karena kita ingat komunitas itu adalah kumpulan dari individu dan keluarga ya Bunda ya. Jadi karena kalau individu kan kita bisa aja hanya konseling seperti itu ya, tatap muka, empat mata bisa. Tapi kalau komunitas itu kan dia bukan hanya keluarga tapi kumpulan dari keluarga, artinya kan lebih banyak. Jadi dengan banyaknya masyarakat di komunitas kita nggak bisa tanpa ada perencanaan. Jadi harus tepat sasarannya, harus direncanakan terlebih dahulu. Ya memang semuanya direncanakan, tapi kalau di komunitas itu merupakan hal yang penting untuk direncanakan seperti itu. Nah, kemudian menentukan sumber daya. Yang dimaksud adalah tenaga, sarana, fasilitas, manajemen, serta informasi. Kemudian selanjutnya ada pengorganisasiannya. Di sini yang termasuk pengorganisasian adalah puskesmas, LKMD, kemudian tempat di mana kebidanan komunitas itu dilaksanakan, di sesi 7 dan 8, pembinaan kesejahteraan keluarga dan kesehatan, kependudukan, dan KB, dengan bidan menjadi anggotanya. Kemudian pembinaan kesejahteraan keluarga PKK merupakan kegiatan pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah dengan wanita sebagai mentor penggeraknya. Jadi kalau di komunitas memang kita berkaitan erat dengan masyarakat, tentunya dengan PKK ya. Dengan PKK mungkin kalau juga dengan kader seperti itu. Kemudian hal-hal yang diorganisasikan itu kegiatan yang merupakan pengaturan berbagai kegiatan yang ada dalam rencana sedemikian rupa sehingga terbentuk suatu kesatuan terpadu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tenaga pelaksana mencakup pengaturan struktur organisasi, susunan personalia, serta hak dan wewenang dari setiap tenaga pelaksana, sedemikian rupa sehingga setiap kegiatan ada penanggung jawabnya. Jadi karena bersifat luas ya Bunda ya, berarti di situ harus ada penanggung jawab, harus ada struktur kegiatan, dan benar-benar dirancanakan secara matang. Nah, kemudian pelaksanaan atau actuasi merupakan setelah perencanaan dan pengorganisasian. Jadi setelah direncanakan itu harus dilaksanakan. Nah, biasa setelah dilaksanakan, biasanya di sini jarang sekali ada rencana tindak lanjut. Dari pelaksanaan itu biasanya juga muncul suatu masalah lagi. Nah, harus ditindaklanjuti. Makanya kalau kita ingat ya Bunda, kalau di dalam kita memberikan asuhan kebidanan, itu biasanya catatan perkembangan gitu. Kecuali kalau pasiennya dia hanya rawat jalan ya. Kalau rawat jalan ya sekali itu saja karena kita nggak bisa mengevaluasi secara langsung, kita hanya memberikan edukasi kemudian pasien pulang ya. Kita bisa mengevaluasi saat dia kunjungan lagi. Tapi kalau di sini artinya kalau di dalam RTL ya, artinya jika ada permasalahan harus diselesaikan secara tuntas seperti itu. Jadi harus ada RTL. Jadi RTL itu ibaratnya catatan perkembangan. Makanya kalau misalkan ada akreditasi seperti itu, yang dicari, selalu dicari, yang selalu ditanyakan mesti RTL, monitoring dan evaluasi, Monef dan RTL-nya. Kenapa Monef dan RTL-nya? Sekarang pertanyaannya bukan pertanyaan ya, suatu apa ya, ungkapan seperti itu. Maaf, sinyal saya tiba-tiba hilang ini. Suara saya bisa terdengar nggih, Bunda? Tadi saya tiba-tiba keluar dari Zoom.
Baik, suara saya bisa terdengar setelah saya terpental dari Zoom? Bisa ya? Bisa, Bunda? Oke. Baik, saya lanjutkan saja. Jadi contohnya tadi sampai dari mana ya tadi ya? Apa ya? Pelaksanaan ya, artinya di sini ada catatan perkembangan. Jadi jika misalkan di dalam proses akreditasi, yang paling banyak ditanyakan itu adalah tentang RTL, ya, rencana tindak lanjut seperti itu. Kenapa rencana tindak lanjut? Karena ada suatu masalah itu harus selesai. Contohnya saja kalau di dalam catatan perkembangan saat pasien datang itu harus sudah tahu masalahnya apa, tindakannya apa, dan memastikan pasien itu sudah pulang bahkan sampai dia kontrol, bahkan sampai dia sembuh. Nah, artinya kan memastikan bahwa semua itu selesai atau bahwa program itu selesai. Oke. Mohon maaf Bunda, kayaknya koneksi saya kurang stabil ini. Saya pindah ke WiFi. Iya, saya pindah ke paket data dulu ya. Oke, ini saya sudah pindah ke paket data. Oke, WiFi-nya agak trouble mungkin. Oke, baik, saya ulangi lagi. Oke, ini tadi di pengorganisasian ya. Sebentar, di pelaksanaan. Jadi tadi yang saya katakan bahwa harus sampai selesai ya. Artinya jika ada permasalahan, entah permasalahan itu tentang apapun di dalam pelayanan kesehatan harus sampai selesai. Kemudian kata lain dari direction atau bimbingan sebagai penggerak pelaksanaan. Jadi di sini di dalam berikan monitoring dan evaluasi tidak hanya mengevaluasi kekurangan, tapi juga pembinaan ya atau bimbingan bahwa segala kekurangan-kekurangan itu dinilai sebagai bimbingan seperti itu ya. Jadi saran-saran dan masukannya. Jadi pelaksanaan atau actuating berfungsi sebagai penciptaan kerjasama anggota kelompok serta pada pengarahan semangat kerja seperti itu. Jadi untuk memotivasi jika masalahnya apa, permasalahannya ketemunya di mana sehingga dimotivasi untuk menyelesaikan permasalahannya seperti itu. Nah, kemudian kegiatan di dalam komunitas maupun di dalam pengelolaan komunitas maupun di dalam puskesmas seperti ini biasanya register kohort ya, kohort ibu, kohort bayi, kohort balita seperti itu. Kemudian ada pencatatan dan pelaporan ya, mendokumentasikan dari segala sesuatu yang sudah dilaksanakan, baik berupa grafik, tulisan, gambar, seperti itu. Nah, kemudian manfaatnya saya rasa juga sudah paham ya, manfaat pencatatan salah satunya adalah sebagai alat komunikasi seperti itu, alat komunikasi, kemudian juga sebagai bukti legal ya, sebagai bukti legal tindakan kita ya bahwa kita sudah benar-benar melaksanakan dan terdokumentasi seperti itu. Jika suatu saat dibutuhkan bisa digunakan seperti itu. Nah, bentuk-bentuknya berdasarkan isi, berdasarkan sasaran, dan berdasarkan kegiatan. Oke, itu terkait pelayanan kebidanan di komunitas. Kemudian akan saya share screen lagi terkait pelayanan di puskesmas seperti itu. Kalau pelayanan di tingkat puskesmas ini di tingkat puskesmas, nah ini di tingkat puskesmas. Nah, sebenarnya ini ada revisi ya Bunda ya, bukan SDGs lagi tapi sudah MDGs ya. Jadi di sini ada keluarga sejahtera sebagai pilar utama kesehatan ibu, remaja dan anak, kemudian improvement collaborative approach, kemudian PPS, PKM, Dinkes, RS, kemudian Dirjen, BUK dalam penanganan kasus emergensi maternal dan neonatal, kemudian ada pelayanan medik rujukan berperan dalam penyiapan PONEK, kemudian program promosi kesehatan berperan dalam menyebarluaskan informasi kesehatan kepada masyarakat melalui berbagai media. Kemudian program sumber daya kesehatan berperan dalam pembinaan dan distribusi tenaga kesehatan, bidan, dokter, dokter spesialis kebidanan, dokter anak ya, seperti itu.
Kemudian selanjutnya program penyehatan lingkungan berperan dalam menyiapkan masyarakat dalam hal air bersih dan rumah sehat, kemudian program kebijakan dalam manajemen pembiayaan kesehatan, kemudian organisasi profesi, gerakan dan upaya di bidang kesehatan, terutama dalam menurunkan AKI dan AKB. Kemudian selanjutnya adalah hasil kualitatif dan kuantitatif upaya promotif dan preventif kematian ibu dan anak, serta dampak dan pencapaian SDGs ya Bunda ya. Sudah MDGs maksudnya ya. Hasil survei demografi ya SDKI ya dari dulu ya mungkin potretnya masih sama ya, artinya hanya ada penurunan sedikit ya untuk AKI dan AKB. Kemudian beberapa indikator pencepatan penurunan AKI yaitu K1, K4, persalinan tenaga kesehatan, kunjungan nifas, penanganan komplikasi obstetri neonatal, dan mungkin sekarang juga ada tambahan ya kunjungan kunjungan ibu hamil ya, udah ya, kunjungan sampai ke berapa? Ke 6 ya, udah. Seperti itu. Nah, kemudian 3 pesan kunci MPS, Making Pregnancy Safer, yaitu setiap penumpang persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan terampil, setiap komplikasi obstetrik dan neonatal ditangani secara adekuat, setiap wanita usia subur mempunyai akses terhadap pencegahan kehamilan yang tidak diinginkan dan penanggulangan komplikasi keguguran. Nah, kemudian di sini Kementerian Kesehatan 2012 tentang upaya akselerasi pencapaian MDGs pada kegiatan percepatan penurunan angka kematian yaitu meliputi upaya peningkatan pelayanan antenatal berkualitas. Nah, di sini ada penggunaan buku KIA, pelayanan antenatal terpadu, kemudian upaya peningkatan pesan ditolong tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan. Di sini ada pelaksanaan jam persal, ada penguatan kemitraan bidan dan dukun, kemudian ada upaya pencegahan dan penanganan komplikasi maternal, ada pemberdayaan masyarakat melalui program P4K, kemudian ada optimalisasi fungsi puskesmas maupun PONET selama 24 jam. Nah, itu terkait di puskesmas. Kemudian selanjutnya di sini akan saya share tentang rumah sakit ya Bunda ya. Oke, untuk rumah sakit. Oke, saya akan share untuk rumah sakit. Sebentar. Pengelolaan pelayanan di rumah sakit. Di rumah sakit. Nah, ini pelayanan kebidanan di rumah sakit. Nah, di sini ada pelayanan kebidanan sama seperti tadi, ya Bunda ya. Ada pelayanan definisi pelayanan kebidanan, ada sebentar. Ada praktek kebidanan, ada manajemen asuhan kebidanan, ada asuhan kebidanan seperti itu. Nah, kemudian ruang lingkup pelayanan kebidanan di sini ada poliklinik kebidanan, ada kamar bersalin seperti itu. Jadi lebih namanya ini kalau saya masih teori ya Bunda ya, teorinya ya nanti dalam pelaksanaannya mungkin akan disampaikan oleh Bu Anggra ya seperti itu. Jadi di sini akan melayani ibu bersalin normal kok di kamar bersalin. Jadi apa saja yang diberikan pelayanan di kamar bersalin. Kemudian apa saja yang diberikan pelayanan di poliklinik kebidanan. Kalau Bu Anggra nanti lebih ke SOP ya. Di kamar bersalin itu SOP-nya seperti apa. Poliklinik kebidanan SOP-nya seperti apa. Kalau di sini hanya secara teori bahwa di poliklinik kebidanan itu melayani ini. Kamar bersalin itu seperti ini. Nah, nanti mungkin kalau dalam pelayanannya itu adalah lebih ke SOP-nya seperti itu. Nah, kemudian batasan operasional pedoman pelayanan kebidanan. Di sini ada administrasi dan pengelolaan pelayanan kebidanan, ada sumber daya manusia, ada staf dan pimpinan, ada fasilitas dan peralatan, kebijakan dan prosedur, kemudian ada pengendalian mutu seperti itu. Nah, kemudian sumber daya manusia atau SDM dan administrasi pelayanan kebidanan. Nah, di sini ada struktur organisasi ya. Di sini ada kepala ruang kebidanan, ada klinikal instruktur atau pembimbing klinik, ada penanggung jawab shift atau ruang kebidanan, dan senior dan junior, nurses aid ya, atau asisten perawat atau bidan. Kalau mungkin sekarang tidak ada asisten ya. Dulu maksudnya non medis ya, tenaga non medis ya. Kalau mungkin sekarang mungkin saya rasa tidak ada ya. Kalau dulu non medis itu mungkin dari SMA yang artinya tidak memiliki background pendidikan bidan, mungkin dari SMA seperti itu non medis. Tapi kalau sekarang saya rasa tidak ada ya Bunda ya. Rata-rata bidan semua, cuman dibedakan mana yang D3, mana yang D4, mana yang S1 seperti itu.
Nah, kemudian perhitungan kebutuhan tenaga ya, kebutuhan tenaga bidan dihitung dengan menentukan jumlah hari kerja efektif selama 1 tahun, jumlah hari tidak kerja atau non efektif dalam 1 tahun, dan jumlah perawatan setiap pasien dalam 24 jam atau tingkat ketergantungan pasien. Kemudian jumlah jam kerja perawat tiap shift. Nah, sebenarnya memang idealnya itu harus seimbang ya Bunda antara jumlah pasien dan jumlah tenaga kesehatan atau jumlah karyawan atau jumlah mungkin kalau di ruang bersalin ya dengan bidannya. Cuman kan kita tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena jumlah pasien itu kan tidak selalu 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 rata ya, selalu sama. Ada yang ada penurunan, ada peningkatan. Nah, takutnya apa? Jika saat saat banyak kemudian kita menerima karyawan yang banyak ya memang itu mungkin pas. Tapi kadangkala ya mungkin ada penurunan jumlah pasien sehingga yang diperlukan adalah rata-rata. Rata-rata pasien dalam 1 tahun, nah itu yang dihitung sebagai patokan ya. Mungkin kadang ada kelebihan ya, pasiennya lebih banyak, tenaga bidannya hanya sedikit seperti itu. Mungkin pernah ya Bunda kalau dalam SIP itu SIP bekerja seperti itu kadang ada yang 1 hari itu pasiennya bisa kadang bisa 20, bisa 30, bahkan bisa lebih, kadang juga hanya 5, mungkin kadang hanya 1 seperti itu. Jadi memang rata-rata. Kemudian selanjutnya ada mekanisme rekrutmen. Nah, di sini ada aturan umumnya, ada aturan umum, ada aturan khusus yang saya rasa di tiap institusi itu berbeda, memiliki kebijakan masing-masing. Kemudian program orientasi. Di sini dijalankan setiap seleksi proses rekrutmen penerimaan bidan baru sebelum pegawai tersebut ditempatkan di salah satu unit yang akan menjadi area kerjanya. Kemudian distribusi ketenagakerjaan ada dinas pagi, dinas sore, dinas malam, kemudian pengaturan jaga. Pengaturan jadwal dinas dibuat dan dipertanggungjawabkan oleh kepala ruangan dan disetujui oleh kepala satuan pelayanan keperawatan. Nah, kemudian fasilitas dan peralatan. Di sini standar alat kebidanan di ruangan kebidanan atau kamar bersalin dengan kapasitas persalinan 10 orang per hari ya. Mungkin di sini ada parteset, heading set, perdarahan seperti itu. Saya rasa ini ada pedomannya ya Bunda ya. Berapa jumlah yang harus disiapkan seperti itu. Kemudian kebutuhan alat tenun, kebutuhan alat medis, kebutuhan alat pencatatan dan pelaporan, kebutuhan alat medis, kemudian denah ruangan atau biasanya ada ya Bunda ya, di dalam ruangan itu ada denahnya seperti itu dan biasanya ini keterkaitan dengan fasilitas itu dengan petugas pengandaan barang dan jasa ya Bunda ya, itu akan terkontribusi di situ. Kemudian tata laksana pelayanan kebidanan nanti di sini ada prosedurnya ya Bunda. Bagaimana kebijakan prosedur penerimaan pasien baru, prosedurnya seperti apa, kemudian untuk dokternya bagaimana, kemudian kalau penerimaan dan perawatan pasien rawat inap sehari, prosedurnya oleh bidan seperti apa, dokternya bagaimana, seperti itu. Jadi kalau persiapan SC juga seperti itu, prosedurnya seperti apa, prosedur dilakukan dokter seperti apa. Nah, kenapa di sini lebih ke dokter Bunda? Karena rumah sakit itu merupakan pusat rujukan ya Bunda ya. Ya, logikanya seperti itu ya. Jadi rata-rata memang yang melakukan itu adalah dokter meskipun kadang bidan tapi di bawah advis dokter ya karena sudah bukan wewenang kita dan sebagai pusat kita melayani untuk pusat rujukan seperti itu. Nah, kemudian asisten di dokter dalam ruang persalinan normal. Nah, ini kalau misalkan ada persalinan normal ya kalau memang sudah masuknya ke dokter ya dokter tergantung ya biasanya boleh ditolong bidan atau enggak atau kalau mungkin kadang biasanya dulu pengalaman saya di rumah sakit ada pasien persalinan normal kita tetap laporkan ke dokter. Biasanya kita laporkan kalau pembukaannya sudah hampir lengkap seperti itu. Nah, biasanya kadang dokter datangnya agak terlambat seperti itu. Kadang datang sudah plasenta seperti itu. Jadinya ya ada beberapa seperti itu, ada beberapa juga yang memang meskipun normal tetap ditolong oleh bidan, kadang juga ya dokter kalau emang normal ya sudah langsung diberikan ke bidannya seperti itu. Nah, kemudian ada prosedurnya seperti apa, prosedur yang dilakukan oleh dokter, begitu. Kemudian asistensi tindakan kuretase, kemudian ini adalah alur pelayanan pasien ya, alur pelayanan pasien melahirkan normal di kamar bersalin. Nah, ini setiap alur ini berbeda ya Bunda ya, tergantung kebijakan masing-masing. Tapi saya rasa pasti ada lah yang namanya inti seperti itu. Saya rasa semuanya tidak akan jauh dari inti. Nah, kemudian alur pelayanan pasien SC di ruang bersalin juga ini ya nanti bisa dipelajari ya Bunda.
kemudian alur pelayanan ODC di ruang bersalin, kemudian selanjutnya adalah keselamatan pasien. Nah, ini adalah hal yang sangat penting ya, bahkan menjadi slogan atau moto di beberapa institusi bahwa keselamatan pasien itu sebagai moto seperti itu ya. Jadi dan ini yang merupakan tujuan utama ya, keselamatan, kemudian keramahan seperti itu ya. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada tujuan dan budaya keselamatan pasien rumah sakit, meningkatnya akuntabilitas rumah sakit, menurunnya kejadian tidak diharapkan, terlaksananya program-program pencegahan sehingga tidak terjadi pengulangan yang diharapkan. Kemudian kesimpulannya yaitu sistem manajemen pelayanan kebidanan rumah sakit disusun dalam rangka memberikan acuan bagi tenaga kesehatan yang bekerja di unit pelayanan kebidanan rumah sakit, agar dapat menyelenggarakan pelayanan kebidanan yang bermutu, aman, efektif, dan efisien dengan mengutamakan keselamatan pasien. Rumah sakit perlu menerapkan sistem manajemen yang berorientasi pada kepuasan pelanggan. Untuk itu, rumah sakit di Indonesia harus menciptakan kinerja yang unggul atau performan excellent merupakan salah satu faktor utama yang harus diupayakan oleh setiap organisasi untuk memenangkan persaingan global. Nah, di sini kita harus memahami ya Bunda ya, bahwa tujuan kita memberikan pelayanan itu apa? Memberikan kepuasan kepada pasien. Nah, pasien datang ke kita tuh pastinya dengan membawa masalah ya Bunda, tapi masalah kesehatan, bukan masalah yang lainnya. Pasien berharap kepada kita, datang ke kita, tujuannya apa? Untuk kita memecahkan permasalahannya. Kita dipercaya oleh pasien jika kita itu bisa menyelesaikan permasalahan kesehatan yang dihadapi. Cuman masalahnya pasien itu datangnya kapan, seperti itu. Kalau pasien datangnya masalahnya masih keluhannya ringan, ya kita bisa yakin, kita bisa menjamin kalau kita bisa mengobati, kita bisa memecahkan masalahnya. Tapi masalahnya jika pasien itu datang keadaannya sudah berat, artinya penyakitnya, keluhannya itu sudah berat, bahkan bukan sudah wewenang kita. Sehingga kita tidak akan menjamin, karena memang itu bukan wewenang kita harus merujuk seperti itu. Nah, kadang di sini semua rumah sakit, puskesmas, BPM, semua instansi pelayanan kesehatan pasti sama, Bunda, memberikan pelayanan yang sama, yaitu mengobati, menyembuhkan pasien, seperti itu. Nah, kita kembali, apa yang menjadi harapan? Dengan pasien sembuh, pasien datang dengan masalah kesehatan, kita sembuhkan, otomatis pasien senang, pasien puas. Nah, yang menjadi yang diupayakan tadi, performance excellence, artinya apa? Bahwa kita harus lebih. Kalau sama, apa yang jadi pembeda? Kayak gitu. Kalau sama ya orang ya udah sama aja kayak gitu. Tapi kalau ada pembeda, orang akan cenderung berbondong-bondong, memilih yang berbeda. Nah, artinya berbeda itu adalah apa? Yang bisa memberikan harapan di luar harapan. Jadi melebihi dari harapan pasien. Kira-kira ya berat ya Bunda ya. Kita memenuhi harapan pasien aja sudah berat. Apalagi kita diminta untuk melebihi dari harapan pasien, seperti itu. Nah, itu biasanya harapannya lebih ke outcome, seperti itu. Kita bisa menjamin ada output, ada input, ada output, ada input, ada proses, ada output, ada outcome. Nah, apa yang membedakan input dan outcome? Kenapa kita lebih ke outcome-nya, bukan output-nya? Karena kalau output-nya sama, misalkan contohnya begini, artinya contohnya saya berikan di pendidikan ya Bunda ya. Di pendidikan inputnya mahasiswa masuk, mahasiswa kuliah. Prosesnya ya proses kegiatan kuliah. Outputnya apa? Mahasiswa menyelesaikan kuliah, mahasiswa lulus, mahasiswa wisuda. Sama tidak Bunda? IIK Strada dengan yang lainnya sama, semuanya sama. Bahwa prosesnya itu nanti mahasiswa lulus. Tapi outcome-nya apa? Outcome-nya adalah satu, mahasiswa bisa bekerja, mahasiswa lulus uji kompetensi 100%, katakanlah begitu. Mahasiswa bisa bekerja 100%. Nah, beranikah kita menjamin outcome? Nah, saat kita bisa menjamin outcome, nah, yaitu tadi, berarti kita melebihi harapan dari pelanggan tadi. Tapi ya, artinya kalau kita bisa mengatakan melebihi outcome, biasanya itu tadi ada prosedur yang harus benar-benar ketat, biasanya begitu. Karena kita sudah memberikan jaminan
outcome bahwa nanti akan bekerja 100% atau mungkin harus lulus uji kompetensi, berarti prosesnya harus lebih ketat seperti itu. Nah, biasanya kebanyakan orang maunya mudah seperti itu. Nah, kalau mudah ya memang kadang ya seperti itu, tapi makanya kembali ada sesuatu komunikasi seperti itu. Makanya itu yang akan menimbulkan suatu kenyamanan. Orang kalau sudah nyaman, dimensi kenyamanan, Bunda masih ingat ya di materi yang kemarin, orang kalau sudah nyaman tidak akan memperhatikan harga, tidak akan memperhatikan jauh, meskipun harus menunggu, ya tetap dia ditunggu karena udah nyaman seperti itu ya. Nah, itu tadi yang terkait dengan rumah sakit. Nah, kemudian selanjutnya nanti ini materi tentang indikator standar mutu, konsep dasar saya rasa sudah. Di sini ada konsep PDCA seperti itu. Nah, ini konsep PDCA. Oke, konsep PDCA. Nah, konsep PDCA ini intinya adalah jika ada masalah, jika ada permasalahan dari semua tadi pasti akan muncul masalah ya Bunda, entah targetnya terpenuhi atau tidak, harapannya tidak terpenuhi, capaiannya berapa, sehingga jika ada masalah itu kita selesaikan dengan pendekatan PDCA. Ya, di sini ada plan, do, check, action seperti itu. Nah, penilaian mutu yaitu kembali lagi mutu pelayanan adalah penampilan yang pantas dan sesuai yang berhubungan dengan standar-standar dari suatu intervensi yang diketahui aman, yang dapat memberikan hasil kepada masyarakat yang bersangkutan dan yang telah mempunyai kemampuan untuk menghasilkan dampak atau outcome ya Bunda ya. Mutu merupakan kepatuhan terhadap standar yang telah ditetapkan. Nah, dimensi mutu pelayanan kebidanan itu ada kompetensi teknis, akses terhadap pelayanan, akses kemudahan ya, efektivitas, efisiensi, kontinuitas, keamanan, hubungan antar manusia, dan kenyamanannya. Tadi ada dimensi, makanya kalau sudah nyaman itu tidak akan memperhatikan yang lainnya, Bunda, seperti itu. Nah, kemudian, ini kalau Bunda mau kuliah di IKA Strada itu mau milih mana Bunda? Milih nyaman atau milih cepat seperti itu? Ini kurang satu ya, cepat ya, kecepatan ya, ketepatan. Cepat ya Bunda ya. Artinya cepat lulus gitu ya. Artinya gitu. Pokoknya cepat lulus seperti itu ya. Jadi tergantung setiap orang itu memiliki, makanya tadi persepsinya berbeda. Ada orang itu yang kepuasannya itu di kompetensi teknis. Artinya begini, dia akan lebih suka dilayani sama yang lebih senior seperti itu. Artinya persepsinya apa? Kalau lebih senior itu lebih terampil. Jadi kalau nggak ketemu yang senior ya ditunggu dulu, mau yang senior seperti itu. Kalau nggak bidangnya sendiri nggak mau kayak gitu. Ada juga yang memilih aksesnya itu mudah. Nah, yang penting mudah kayak gitu. Jadi yang penting pelayanannya itu mudah, nggak susah kayak gitu. Ada yang efisiensi. Nah, artinya efisiensi itu sekaligus gitu ya. Jadi langsung aja. Jadi nggak kesana kemari, langsung cepat seperti itu. Ya hampir sama dengan ketepatan waktu. Tapi kalau efisiensi itu lebih apa ya? Lebih banyak dipotong, lebih banyak dipangkas, tapi sudah mewakili seperti itu. Ada kemudian continue, dia berkesinambungan, tapi kalau sakit ya nggak mau ya Bunda ya, berkesinambungannya kan sembuh, tapi kita maksudnya continue di sini itu ada rekam medis seperti itu, sehingga meskipun kita tidak sakit, kita tetap memiliki riwayat saat kesehatan kita, sehingga saat kita memerlukan tidak perlu lagi melakukan pemeriksaan ulang, tapi dengan melihat riwayat yang dulu sudah bisa langsung direncanakan dan diimplementasikan. Kemudian keamanan, nah di sini sangat penting ya Bunda ya, artinya ini keamanan ini sangat berperan sekali, sangat terasa sekali saat pandemi COVID-19 kemarin ya Bunda ya. Jadi keamanan petugas kesehatan ya, keamanan pasien ya, tapi kalau kemarin adanya pandemi COVID-19 itu lebih ke kita ya, petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan sampai dengan menggunakan baju ya, baju untuk yang saat pandemi kemarin ya Bunda ya, mungkin sampai saat waktu itu kita lihat betapa panas, berat seperti itu ya, dan sangat perjuangan itu adalah demi keamanan. Tapi keamanan di sini juga tidak hanya keamanan pasien, tapi juga keamanan keduanya, keamanan kita dalam memberi pelayanan kesehatan dan juga pasien dan juga semuanya Bunda, semuanya aman seperti itu. Kemudian hubungan antar manusia biasanya ini saling mempengaruhi ya. Hubungan antar manusia mau tidak mau itu mempengaruhi kita dalam
memberikan kinerja, nggak usah jauh-jauh. Misalkan mungkin dengan sesama kita ada masalah, seharusnya memang kita profesional ya. Maksudnya profesional ya memang ada masalah, tapi secara pekerjaan ya tetap profesional. Tapi biasanya ada juga yang itu menjadi variabel perancu. Artinya apa? Jika sudah nggak mau dipasangkan dengan temannya yang itu ya nggak bisa gitu. Kalau dipasangkan ya nggak jalan seperti itu. Nah, kemudian yang terpenting di sini adalah nyaman. Ketika nyaman tidak akan melihat semuanya tadi. Tapi karena nyaman itu sudah mewakili semuanya, Bunda ya. Udah nyaman tuh meskipun jauh ya ditempuh, meskipun lama ya ditunggu, meskipun mahal ya mau, seperti itu. Nah, kemudian mutu pelayanan perbedaan dapat diketahui apabila sebelumnya telah dilakukan penilaian. Dalam prakteknya melakukan penilaian tidaklah mudah karena mutu dalam pelayanan kebidanan bersifat multidimensi. Artinya setiap orang dapat berbeda persepsi penilaiannya tergantung dari dimensi penilaian yang dipakai. Jadi setiap orang tuh berbeda dalam persepsi. Saya contohnya saya memberikan contoh barang. HP saya ini Oppo ya Bunda ya. Menurut saya sudah puas, menurut saya sudah senang. Belum tentu orang lain itu suka seperti itu. Jadi setiap orang tuh berbeda, tidak akan sama. Nah, bagaimana caranya supaya sama? Makanya ada yang dinamakan standar seperti itu. Nah, setelah standar jika ada orang yang tidak mau standar, ingin yang lebih, ya bolehlah mau memilih kelas VIP. Contohnya aja, misalkan saya memberikan gambaran atau contoh mungkin di luar kesehatan ya kayak transportasi ya. Kalau kita mau naik kereta, ada yang ekonomi, ada yang VIP, ada yang bisnis, tapi kan yang menjadi standar ekonomi, Bunda ya. Yang ekonomi standar itu berarti artinya banyak dipakai, hampir semuanya memakai. Standarnya itu, kalau sudah memakai itu ya sudah, gitu. Tapi jika ada orang yang nggak mau, artinya ingin cepat, ingin apa, ada yang pelayanan lebih seperti itu. Oke ya. Kemudian tapi saya kalau dalam arti memberikan sebenarnya kita memberikan pelayanan apalagi jasa ya kemanusiaan merawat sebenarnya kan tidak ada perbedaan ya Bunda ya antara semuanya ya tidak ada perbedaan. Nah, nanti Bunda sendiri bisa menjawab. Yang dimaksud perbedaan pelayanan di VIP sama pasien kelas ekonomi itu seperti apa gitu ya. Di mana letaknya? Apakah hanya di ruangannya saja? Apakah dalam kita memberikan pelayanan atau di mananya? Seperti itu nanti Bunda sendiri yang bisa menjawab. Nah, kemudian di sini dimensi penilaian itu di sini ada bagi jasa pemakai jasa. Jadi bagi pemakai jasa itu dikaitkan dengan bahwa pasien itu yang dinamakan puas itu pasiennya maunya kebutuhannya terpenuhi, bahkan melebihi harapan. Ada kelancaran komunikasi dengan petugas kesehatan, ada diperhatikan keramah tamahan petugas terhadap pasien gitu. Nah, kemudian bagi penyelenggara kita ya, penyelenggara artinya apa ya? Misalkan di sini itu kayak kalau yang swasta itu ya yang punya pemiliknya, yang swasta ya seperti itu. Mutu terkait dengan dimensi kesesuaian pelayanan dengan perkembangan ilmu teknologi serta otonomi profesi sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan biasanya artinya apa ya? Tidak melebihi anggaran seperti itu, tidak melebihi seperti apa yang sudah ditetapkan seperti itu. Dengan fasilitas yang seperti ini maunya bisa mencakup semuanya seperti itu. Kemudian bagi penyandang dana, mutu terikat dimensi efisiensi pemakaian dana, kewajaran pembiayaan dan kemampuan menekan biaya. Jadi kalau penyandang dana misalkan contohnya BPJS, ya maunya mengeluarkan biaya yang sedikit tapi pasiennya sembuh. Mungkin contohnya BPJS 3 hari, 4 hari harus sudah pulang, entah sembuh entah tidak seperti itu. Jadi memang menurut dia itu ya memang persepsi mutunya seperti itu. Apa salah? Enggak salah. Yang penekanannya harus ada standarnya. Di masing-masing harus ada standar. Karena kalau semua itu dibiarkan sesuai dengan persepsinya masing-masing, sesuai dengan kepuasannya masing-masing, tidak akan ada titik temu. Makanya dibentuklah suatu yang namanya standar. Dan setelah standar ada yang dinamakan jaminan mutu atau biasa disebut akreditasi untuk mengecek ada jam bahwa standar itu tetap mutu itu ada jaminannya, tidak hanya saat itu saja tapi berkelanjutan sehingga disebut adalah jaminan seperti itu untuk mengontrol dan biasanya dibuktikan dengan kegiatan supervisi, monitoring dan evaluasi atau terkait dengan akreditasi. Nah,
kemudian untuk membatasi adanya perbedaan dimensi ini disepakati bahwa penilaian mutu berpedoman pada hakikat dasar untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan kesehatan. Nah, terutama pengguna pelayanan apabila berhasil akan menghasilkan kepuasan terhadap pelayanan kebidanan yang diselenggarakan. Maka mutu pelayanan kebidanan menunjuk pada tingkat kesempurnaan pelayanan dalam menimbulkan rasa puas pada pasien. Makin sempurna kepuasan, maka semakin sempurna pelayanan dilakukan, seperti itu. Nah, kemudian menurut Amiruddin dalam melakukan pelayanan mutu ada 3 pendekatan, yaitu ada struktur, saya katakan tadi, di situ ada input, nah, kemudian ada output, ada proses, seperti itu. Bunda, sebentar. Bunda, baik Bunda, saya lanjutkan. Bunda nggak apa-apa sambil ada pasang atau sambil ada kegiatan lain, nggak apa-apa Bunda, nanti ada rekaman YouTube-nya ya. Jadi ada proses. Nah, di sini proses itu merupakan semua kegiatan yang dilaksanakan secara profesional oleh tenaga kesehatan ya, baik dokter, perawat, tenaga profesi. Nah, di situ nanti ada input, ada proses, ada output, ada outcome. Nah, di sini langsung penekanannya outcome ya. Jadi seperti itu. Jadi penekanannya jika memang kita ingin mutu yang bagus, pelayanan yang bagus, orientasinya harus pada outcome ya Bunda. Nah, kemudian di sini ada langkah-langkah dalam menetapkan masalah mutu. Di sini ada menyusun daftar masalah, melakukan konfirmasi daftar masalah, kemudian menetapkan prioritas masalah, kemudian sebentar. Kemudian merumuskan masalah, kemudian menetapkan penyebab masalah mutu, bisa berasal dari mana masalah, apakah dari input, apakah dari proses, apakah dari unsur lingkungan, seperti itu. Nah, kemudian langkah-langkah menetapkan penyebab masalah yaitu menyusun daftar penyebab masalah, konfirmasi daftar penyebab masalah, kemudian menetapkan urutan prioritas penyebab masalah dengan kriteria PDCA. Sebenarnya banyak ya Bunda ya, banyak untuk menentukan pemecahan masalah. Tapi di sini yang saya pakai adalah PDCA. Nah, di sini siklus PDCA. Nah, siklus PDCA di sini adalah pertama kali diperkenalkan oleh Walter Schwarzschild pada tahun 1930, disebut dengan Schwarzschild Cycle. PDCA singkatan bahasa Inggris dari Plan, Do, Check, Action. Rencanakan, kerjakan, cek, tindak lanjuti. Nah, kemudian suatu proses pemecahan masalah 4 langkah iteratif yang digunakan dalam pengendalian kualitas. Selanjutnya konsep ini dikembangkan oleh Dr. Walter Edwards Deming yang kemudian dikenal dengan The Deming Wheel. Metode ini dipopulerkan oleh W. Edwards Deming yang sering dianggap sebagai bapak pengendalian kualitas modern, sehingga sering juga disebut dengan siklus Deming. Deming sendiri selalu merujuk metode ini sebagai siklus Shewhart dari nama Walter A. Shewhart, seperti itu, yang sering dianggap sebagai bapak pengendalian kualitas statistik. Siklus PDCA berguna sebagai pola kerja dan perbaikan suatu proses atau sistem sehingga mutu pelayanan kesehatan itu ada ya, menjaga, terjamin seperti itu. PDCA merupakan rangkaian kegiatan yang terdiri dari perencanaan kerja, pelaksanaan kerja, pengawasan kerja, dan perbaikan kerja yang dilakukan terus-menerus dan berkesinambungan. Nah, siklus PDCA digunakan dalam pelayanan kesehatan untuk penyelesaian masalah dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan secara sederhana. Siklus PDCA dapat digambarkan sebagai berikut ya, terdiri dari 4 tahapan. Itu ada perencanaan plan ya. Jadi tahapan pertama adalah membuat suatu perencanaan. Seperti saya katakan tadi, kita merencana itu sesuatu yang belum terjadi. Jadi sesuatu yang belum kita tahu. Nah, jadi perencanaan merupakan suatu upaya menjabarkan cara penyelesaian masalah yang ditetapkan ke dalam unsur-unsur rencana yang lengkap serta saling terikat dan terpadu sehingga dapat dipakai sebagai pedoman dalam melaksanakan cara penyelesaian masalah.
Hasil akhir yang dicapai dari perencanaan adalah tersusunnya rencana kerja penyelesaian masalah mutu yang akan diselenggarakan. Nah, rencana kerja penyelesaian masalah mutu yang baik mengandung setidak-tidaknya ada 7 unsur rencana, yaitu judul rencana, pernyataan tentang macam dan besarnya masalah mutu, rumusan tujuan umum dan tujuan khusus lengkap dan target yang ingin dicapai, kemudian kegiatan yang akan dilakukan, organisasi dan susunan personel pelaksana, kemudian biaya yang diperlukan, dan tolak ukur keberhasilan yang akan digunakan, milestone ya. Nah, kemudian pelaksanaan. Nah, tahap kedua yang dilakukan ialah melaksanakan rencana yang telah disusun. Jika pelaksanaan rencana tersebut membutuhkan keterlibatan staf lain di luar anggota tim, perlu terlebih dahulu diselenggarakan orientasi, sehingga staf pelaksana tersebut dapat memahami dengan lengkap rencana yang akan dilaksanakan. Pada tahap ini diperlukan suatu kerjasama dari para anggota dan pimpinan manajerial. Untuk dapat mencapai kerjasama yang baik, diperlukan keterampilan pokok, yaitu keterampilan komunikasi, memotivasi, keterampilan memimpin, dan keterampilan mengarahkan. Nah, kadang pemimpin itu kan memang idealnya harus punya semua itu ya Bunda ya dalam melakukan pelaksanaan, karena kadang pelaksanaan itu berat. Saat kita melakukan pelaksanaan itu kadang nggak termotivasi. Kalau ketemu masalah itu Iya, benar. biasanya ngelokro ya bahasa Iya. Jawanya. Itunya biasanya nggak semangat lagi gitu. Makanya di sini diperlukan leader, pemimpin, entah itu sebagai pemimpin atasan atau mungkin koordinator atau kepala bidang atau apa yang apa ya, yang kalau misalkan kami di dalam bukan ketua, ya ketua panitia, kemudian ketua koordinatornya itu harus ini memiliki keterampilan berkomunikasi, bisa memotivasi, kemudian bisa menjadi leadership, mengkoordinasikan seperti itu, kemudian mengarahkan seperti itu. Jadi tidak hanya kalau masalah nggak selesai, tidak hanya punishment, tetapi dicari tahu penyebab masalahnya apa dan mencarikan solusi seperti itu. Kemudian pemeriksaan atau cek. Tahap ketiga yang dilakukan ialah secara berkala memeriksa kemajuan dan hasil yang dicapai dan pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan. Tujuan dari pemeriksaan yaitu untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan cara penyelesaian masalah yang telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Bagian mana kegiatan yang berjalan baik dan bagian mana yang belum berjalan dengan baik. Apakah sumber daya yang dibutuhkan masih cukup tersedia? Apakah cara penyelesaian masalah yang sudah dilakukan memerlukan perbaikan atau dapat memeriksa pelaksanaan cara penyelesaian masalah? Ada 2 alat bantu yang sering dipergunakan, yakni itu tadi. Ada checklist, ada diagram seperti itu. Diagram itu juga bisa berupa grafik ya Bunda ya, bisa berupa Gantt chart, diagram pi yang bulat atau mungkin garis atau mungkin kotak-kotak seperti itu ya Bunda ya. Nah, kemudian selanjutnya ada perbaikan atau action. Tahap keempat yang dilakukan adalah pelaksanaan perbaikan rencana kerja. Lakukan penyempurnaan rencana kerja atau bila perlu mempertimbangkan pemilihan dengan cara penyelesaian masalah lain. Jadi, perbaikan. Perbaikan itu berarti artinya kadang tidak ada di rencana. Maksudnya begini, ada plan A, plan B, plan C. Artinya kalau ada perbaikan berarti kan ada masalah. Berarti rencana yang A itu pastinya gagal, nggak berhasil seperti itu. Karena nggak berhasil muncul kebijakan atau kalau enggak kita punya rencana B. Nah, jika rencana A nggak berhasil, berarti kan ada perbaikan atau kebijakan atau ganti ke rencana yang B seperti itu ya. Jadi di sini ada perbaikan ya. Jadi di sini ada kembali, ada actionnya itu kembali ke ini tadi ke PDCA-nya lagi, ada plan, ada rencana. Jadi merencanakan perbaikan, itu tadi apa yang diperbaiki, siapa yang terlibat, kapan dilaksanakan, di mana dilaksanakan, bagaimana caranya. Tapi perbaikan ini kan di arah mana yang bermasalah saja, seperti itu, tidak semuanya, seperti itu. Bisa juga dikatakan rencana tindak lanjutnya, bukan rencana saja, tapi bentuk tindak lanjutnya, seperti yang saya katakan tadi. Makanya dalam kalau akreditasi itu mesti rencana tindak lanjut yang selalu dicari Bunda. Bunda kalau mau ada akreditasi kampus, siapkan Bunda RTL-nya. Bukan rencana tindak lanjutnya pasti ada, tapi bentuknya tuh seperti apa itu selalu ditanyakan. Jadi artinya kenapa asesor atau tim itu ingin masalah itu berarti selesai gitu, tidak hanya kita memberikan semacam rawat jalan. Kalau rawat jalan kan hanya memberikan informasi, pasien bersedia, sudah diedukasi, tidak mau, tapi harus ada progresnya. Seperti apa? Gitu. Jadi ada catatan perkembangannya. Sehingga masalah itu benar-benar selesai atau bahkan mungkin menurunlah targetnya. Atau kalau meningkat itu karena apa? Atau kalau tetap, atau setidaknya kalau masalah itu ya tergantung
Kalau baik ya harus ditingkatkan, kalau kurang ya harus maksudnya kalau semua harus meningkat seperti itu ya. Jadi meningkat baik, kalau kurang ya diturunkan kekurangannya gitu. Kemudian kembali lagi. Perbaikan ini kembali lagi ke PDCA, ke awal lagi seperti itu. Kemudian juga ada check, ada action. Nah, kemudian implementasi. Nah, di sini implementasi ini juga sangat penting. Ini adalah kegiatan dari RTL itu sendiri, rencana tindak lanjut itu tadi harus diimplementasikan, tidak hanya tertulis. Buktinya apa? Seperti itu. Jadi konsep PDCA yang pada hakikatnya merupakan siklus, maka pada implementasinya akan membangun budaya mutu yang continue improvement. Implementasi konsep PDCA untuk desain wewenang dan tanggung jawab dijabarkan sebagai berikut ini. Penjabaran dari konsep PDCA ini ke dalam data-data operasional adalah sebagai berikut. Plan menyusun, merencanakan, mengkoordinasikan, mensosialisasikan, dan mengkomunikasikan. Melakukan, melaksanakan, menerapkan, mengimplementasikan. Sedangkan cek itu adalah memeriksa, memonitor, mengecek, mengukur, mengevaluasi, dan mengoreksi. Action, melaporkan kembali, mempertanggungjawabkan, menindaklanjuti, memperbaiki, dan meningkatkan. Nah, menindaklanjuti ini seperti apa? Kan tidak bisa saat ini, tapi ada berikutnya. Ada berikutnya lagi, harus ada bentuk laporannya seperti apa, begitu. Nah, kemudian ini ada ilustrasi-ilustrasi seperti itu. Bisa dilihat ya. Jadi nanti langsung saya berikan contoh aja di penyelesaian masalah ANC ya, untuk pada keterkaitan kasus KIA. Ini sebentar. Ini ya, kasus ANC dalam penyelesaian dengan menggunakan metode PDCA. Oke. Saya share screen bentar. Oke, selanjutnya, nah ini. Oke. Nah, ini latar belakang ya tadi tentang mutu, kemudian rumusan masalah, seperti itu. Tujuannya, pengertian siklusnya tadi sudah, ya Bunda. Nah, ini siklusnya itu adalah, tadi juga sudah saya jelaskan di materi tadi, kerjakan, cek, ini masih terkait materi. Nah, ini langsung contoh, nah di sini. Contoh masalah yang diselesaikan dengan siklus PDCA ini masalahnya adalah kurangnya cakupan K1 dan K4 di puskesmas mana gitu ya, di Puskesmas Surabaya. Judul rencananya upaya meningkatkan mutu pelayanan pemeriksaan kehamilan, seperti itu. Jadi kadang masih banyak ya penelitian-penelitian yang jarang, kalau misalkan ada cakupan K1, K4 itu jarang sekali melihat, memotret dari segi mutu. Kadang kan kita nggak tahu K1-nya kurang, atau bahkan tidak tercukupi itu karena apa? Apa karena mutu? Mutu artinya kepuasan pasien, seperti itu. Atau karena yang lain, rata-rata kan biasanya jarang sekali bunda-bunda ini meneliti mengambil mutu. Penelitian yang tentang mutu itu jarang sekali, padahal itu sebenarnya penting gitu ya. Kepuasan pasien atau apa itu jarang sekali diambil, seperti itu. Yang banyak diambil itu tentang anemia seperti itu. Padahal anemia itu jenuh, seperti itu ya, sudah jenuh gitu. Jadi di sini kurangnya cakupan K1 dan K4. Judul rencana itu meningkatkan mutu. Rumusan masalah urainya ini tadi berdasarkan siklus PDCA. Mengapa, apa, nah seperti itu. Kemudian siapa, di mana, gitu. Kemudian kapan. Nah, dengan seperti ini kita akan bisa menjawab karena kita terlibat dalam memberikan pelayanan. Nah, di sini mengapa? Mengapa dilakukan upaya peningkatan mutu? Nah, jawabannya apa? Apa? Tujuannya apa? Seperti itu. Oke. Kemudian tujuannya apa? Nah, kemudian siapa? Seperti di mana gitu. Nanti semua akan terjawab dengan pertanyaan. Kemudian rumusan tujuannya adalah untuk meningkatkan cakupan K1 dan K4. Yang diharapkan berapa? Targetnya berapa? Ternyata tercapainya berapa? Kekurangannya berapa? Kan seperti itu, Bunda. Nah, kemudian uraian kegiatannya ini kita merencanakan bagaimana supaya cakupan K4 itu tercapai dengan masalah dengan tahu tadi bagaimana, kapan, di mana. Kita harus tahu seperti ini dulu. Ketika kita tahu, kita akan bisa merencanakan.
kita tanpa tahu masalahnya kita merencanakan nggak bisa seperti itu. Tahu tujuannya dulu masalahnya apa. Jadi contohnya ini adalah menyebarkan kuesioner, melakukan interview. Nah ini sesuaikan aja dengan masalah yang ada yang kita temukan seperti itu. Dari ini tadi rumusan masalahnya. Dari rumusan masalah kita akan bisa membreakdown menjadi solusi, mencari solusinya seperti apa. Nah, kemudian harus ada kriteria. Contohnya misalkan kita memberikan asuhan kebidanan. Setelah dilakukan asuhan kebidanan selama 1 kali 24 jam, tujuannya apa? Misalkan kasusnya kehamilan normal, ya tujuannya apa? Kehamilannya lancar atau kehamilannya sehat seperti itu ya. Usia apa? Kehamilan berkembang dengan usia sesuai dengan usianya. Kriterianya apa? Tumbuh kembangnya sesuai usianya ya. Jadi kenaikan tinggi fundus sesuai dengan usianya, kemudian tanda-tanda vitalnya juga normal, tanda-tanda ini pemeriksaan vital ya normal, kemudian juga kenaikan berat badan normal, semuanya normal. Jadi ada kriteria seperti itu. Begitu juga di sini harus ada kriterianya seperti apa yang bisa dinilai seperti itu. Nah, kemudian waktunya, kita tentukan waktunya kapan, seperti itu kita petakan, kemudian pelaksanaannya di mana, membentuk suatu panitia atau tim, atau panitia kecil seperti itu, atau dengan tupoksi masing-masing, kemudian ada anggaran biaya, kemudian ada due. Nah, anggaran biaya ini kan biasanya kita masukkan ya, kita selalu membuat semacam RAP seperti itu ya, anggaran untuk kita ajukan ya, biasanya dana BOK seperti itu. Atau mungkin saya kurang paham ya, kalau dana BOK itu apakah sudah ada tupoksinya begitu, apa kita dana itu misalkan untuk ANC sekian, kemudian kita mengajukan, atau di sana sudah ada. Nah, itu saya yang kurang paham Bunda, karena memang bukan orang pelayanan ya, seperti itu. Jadi apakah seperti ini itu sudah ada juklaknya, atau maksudnya dari pusat itu sudah ada, sudah berupa nominal, atau hanya nominal belum ada isi-isinya, kita yang mengajukan seperti itu. Kemudian dilaksanakan, disusun ya, jenis kegiatannya apa. Kemudian cek jenis kegiatannya apa, hasil kegiatan seperti apa. Kemudian penyuluh atau apa, kemudian action, kemudian simpulan. Nah itu Bunda itu terkait satu kasus saja terkait dengan permasalahan K1 dan K4. Oke, baik itu terkait PDCA. Nanti untuk materi yang berikutnya mungkin hanya sepintas-pintas Bunda ya, karena pernah saya jelaskan di materi kebijakan terlebih dulu ya. Sebentar. Oke, untuk kebijakannya di sini materi yang ini tadi indikator dan sebentar. Konsep mutu. Saya rasa sudah pernah saya ingat saya. Nah, ini artinya saya rasa mungkin sudah pernah dulu Bunda ya, sepintas saja mengulang kembali aja tidak apa-apa. Jadi konsep dasar mutu pelayanan, pengertian mutu itu tadi saya sampaikan kepuasan ya, setiap orang berbeda mengartikan mutu seperti itu. Ada persepsi mutu tadi sudah ya, bagi jasa pelayanan kesehatan, ada pemberi pelayanan, penyandang dana, pemilik sarana kesehatan, administrator layanan kesehatan. Nah ini tadi dimensi juga sudah ada. Dan yang belum ada adalah tadi tambahnya adalah ketepatan waktu ya, dimensi ketepatan waktu. Nah ini tadi nanti bisa dibaca sendiri ya. Ini sudah sempat saya jelaskan di materi tadi. Yang pertama adalah kenyamanan ya, kenyamanan dan kemudian informasi seperti itu. Nah kemudian selanjutnya di sini juga ada yang namanya jaminan. Nah jaminan mutu seperti ini. Ini tadi indikator. Nah, ini tadi ada indikator mutu. Ada indikator. Nah, indikator ini adalah kalau kita AKI dan AKB ya, Bunda ya. Indikator itu kan tanda bahwa ada suatu masalah seperti itu. Nah, indikator mutu pelayanan. Nah, di sini adalah gambaran ya. Jadi di sini indikator utama untuk menggambarkan derajat kesehatan masyarakat adalah angka kematian, angka kelahiran, angka kesakitan, status gizi, dan umur harapan hidup rata-rata. Umur harapan hidup rata-rata itu antara 70 sampai 80 ya Bunda ya. Artinya jika ada seseorang meninggal di usia tersebut artinya sudah sesuai dengan umur harapan hidup.
Ya, artinya jika meninggal itu memang wajar karena memang terkait dengan apa? Usia ya Bunda ya. Berarti memang usianya sudah itu sampai di umur harapan hidup seperti itu. Nah, tapi di sini juga ada status gizi, ada angka kesakitan yang dinamakan AKI dan AKB. Misalkan kalau yang angka kematian ibu adalah kematian karena proses persalinan, proses kehamilan seperti itu ya Bunda ya, atau proses dalam apa ya, tindakan perawatan selama kehamilan persalinan itu akan disebut sebagai angka kematian ibu. Tapi jika karena ibunya meninggal karena kecelakaan atau meninggal karena ya mohon maaf perampokan atau meninggal karena bunuh diri mungkin seperti itu tidak dimasukkan dalam AKI dan AKB ya Bunda ya, seperti itu. Nah, kemudian juga angka kesakitan itu juga akan diikuti dengan angka kematian gitu ya. Jika angka kesakitannya tinggi, maka angka kematian pun juga akan tinggi sehingga umur harapan hidupnya semakin rendah. Karena apa? Nah, kalau sudah dia angka kesakitannya tinggi, angka kematiannya tinggi, nah dia di posisi yang mana? Kalau dia masih di usia muda, misalkan 30, 40, 50, artinya dia sudah meninggal karena sakit, mungkin karena penyakit degeneratif, sehingga dia tidak mencapai umur harapan hidup. Belum sampai usia 60 tahun atau 70 tahun atau 80 tahun, dia sudah meninggal. Nah, berarti artinya umur harapan hidupnya itu rendah, seperti itu. Nah, kemudian disiplin nah di situ ada indikator, ada standar pelayanan kepidana. Jadi Bunda tidak perlu, ya saya kembalikan lagi bahwa yang menjadi indikator kita adalah, kita seorang bidan adalah kesehatan ibu dan anak ya. Angka kematian dan angka AKI dan AKB, Bunda tidak perlu bukan tidak perlu berkecil hati itu tidak Bunda ya. Artinya dari negara kita yang sedang negara maju itu memang memberikan kontribusi untuk terkait AKI seperti itu. Kenapa? Karena negara kita kalau negara berkembang itu rata-rata pendapatan penduduknya itu menengah ke bawah. Nah, itu dikaitkan dengan status gizi. Nah, kita ingat siklus daur kehidupan wanita. Itu mulai dari pasangan usia subur sampai lansia itu status gizi itu selalu ada. Kalau kita lihat tabel SDGs ya, siklus kesehatan daur hidup wanita yang ada di situ adalah status gizinya. Nah, kalau dihadapkan dengan negara kita, negara berkembang dengan pendapatan yang menengah ke bawah, saya rasa sudah bisa menangkap apa yang saya maksud ya. Jadi artinya status gizi berkontribusi terhadap pendapatan. Pendapatan itu adalah makanan yang sehari-hari yang kita makan. Artinya gizi itu kan asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh yang bergizi seperti itu, sehingga bisa bukan bisa menopang, sehingga ya tumbuh kembangnya itu bagus seperti itu. Tapi jika itu tidak ada, artinya tidak ada zat gizi yang dimakan karena tidak mampu, karena berdasarkan pendapatannya tidak ada. Nah, itu akan berpengaruh. Tapi jika dia itu mampu, Bunda, sebenarnya mampu untuk membeli, tapi dia saja mungkin karena perilaku, pola hidupnya, dia mungkin makanan-makanan junk food, atau kalau enggak tubuhnya itu tidak bisa menerima. Nah, itu lain lagi ya Bunda ya. Nah, selain itu juga dari sistem di negaranya juga, artinya kalau negara maju itu contohnya kalau negara Jepang, negara Jerman atau Belanda atau yang di mana itu negaranya sudah menerapkan sistem pemeriksaan laboratorium secara gratis. Jadi sehingga masyarakat sudah akan terdeteksi di situ. Sakitnya apa bisa langsung ditangani karena prinsipnya adalah lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena kalau sudah mengobati itu biaya yang dikeluarkan tuh banyak Bunda dan belum tentu sembuh seperti itu. Tapi kalau sudah screening dari hasil lab kayak gitu bisa dicegah seperti itu. Jadi angka kesakitannya pun juga rendah, sehingga angka kematian pun juga rendah, seperti itu. Dan juga dari segi tatanan dari pemerintahnya sudah berbeda. Kalau kita kan kalau di negara maju tidak ada, artinya jarang ya, mungkin bahkan hampir tidak ada tempat-tempat kumuh atau apa itu tidak ada. Jadi sudah tertata. Mana tempat pemukiman penduduk, mana tempat apa namanya untuk daerah industri tidak tercampur, Bunda. Daerah industri juga tidak ada masyarakat yang hidup atau tinggal di sana. Jadi masyarakat datang itu hanya bekerja di situ, setelah itu dia pulang begitu ya. Jadi ya sudah artinya
dia maksudnya apa? Dia jauh dari kontaminasi polusi udara, polusi tanah, kalau keterkaitan dengan pencemaran tanah. Sehingga jika pencemaran tanah, pencemaran udara, lingkungan, mau nggak mau juga akan memberikan kontribusi terhadap angka kesehatan. Nah, artinya kalau dekat limbah, airnya buruk, otomatis pasti akan mempengaruhi. Makanya di situ Bunda ya, kenapa AKI dan AKB kita itu juga masih tinggi, ya karena salah satunya adalah posisi negara kita yang masih berkembang seperti itu ya. Meskipun kita sudah SDM-nya sudah bagus, skill lab, bukan skill lab, pelatihan-pelatihan, peningkatan skill itu selalu update, teknologi canggih juga sudah ada. Tapi ternyata itu tadi, makanya hal yang diperlukan itu apa? Itu adalah edukasi, Bunda. Edukasi, memang peningkatan pengetahuan itu kalau sekarang kayaknya kok nggak mungkin ya, artinya kayak seolah-olah orang sudah tahu gitu. Tapi coba Bunda coba berikan pendidikan kesehatan. Mungkin semua orang tahu anemia itu apa. Nggak ada orang yang nggak tahu tentang anemia, terutama pada ibu hamil. Pasti semua tahu. Tapi misalkan ditanya, anemia obatnya apa? Minum tablet tambah darah. Orang pasti akan tahu. Tapi coba ditanya, dosisnya berapa? Bagaimana cara minum tablet FE yang benar? Nggak semuanya tahu. Makanya harus ada penyuluhan atau edukasi atau promosi kesehatan lah yang ada pre dan post untuk mengevaluasi di mana. Ya, contohnya nggak usah jauh-jauh, mungkin saya dulu juga kalau saya pernah menceritakan udah jangan bosan ya, karena saya juga nggak bosan memberikan materi ini. Artinya contohnya misalkan di sini ada kesalahan dalam komunikasi. Komunikasi itu sangat penting seperti itu. Kita masih ingat dalam berikan ASKEP, salah satu indikator adalah pasien mengerti, pasien bersedia melaksanakan anjuran dan nasihat petugas, pasien bisa mengulang kembali. Nah, itu biasanya jarang kita lakukan. Kita tidak minta pasien untuk mengulang kembali, karena apa ya, kita pikir pasien sudah benar, tapi belum tentu, nggak semuanya pasien itu fokus. Nah, saat berbicara sama kita, saat kita edukasi, mungkin kadang nggak fokus seperti itu. Bahkan mungkin menatap kita, tapi ternyata nggak fokus, sehingga apa yang diterima itu berbeda apa yang kita berikan. Kita memberikan A, pasien menangkapnya B. Sehingga dia pulang pun akan membawa informasi yang tidak sama. Dan dia terapkan. Kalau dia terapkan, kemudian dia menyampaikan ke orang lain, tentunya itu juga menjadi hal yang salah. Makanya harus dilakukan upaya untuk mengulang kembali seperti itu. Contoh ya kemarin Bunda ya, waktu saya penelitian, tablet FE itu bahkan melebihi target. Sudah melebihi target yang ditetapkan. Lebih ya Bunda. Tapi kenapa masih ada kasus anemia seperti itu. Dan saya sempat tanya waktu penelitian, Bu, teng nopo kok mboten diunjuk ini napa tabletnya yang ini. Satu pertama mengatakan, Bu ini kan tablet tambah darah. Lah tensi saya itu sudah normal. Nah, gitu. Tekanan darah saya sudah normal. Nanti kalau saya minum, nanti tekanan darah saya naik. Nah, gitu. Satu, dengan salah persepsi. Yang kedua, disampaikan vitamin begitu. Bu, ini vitaminnya diunjuk kayak gitu. Nah, kenapa Bu tidak diminum? Nah, dia berpendapat ini kandungan saya itu bayinya sudah cukup. Nah, karena sudah besar. Nah, jadi saya nggak minum vitamin lagi karena takut kalau minum vitamin bayinya semakin besar nanti nanti saya SC seperti itu. Nah, jadi ternyata masih ada hal-hal yang seperti itu. Memang nggak banyak satu, Bunda, tapi memang satu itu yang menjadi sorotan justru. Yang baik itu jarang Bunda di ini, tapi justru satu itu ya satu di sini, satu di sana, satu di sana. Kalau se-Indonesia berapa, Bunda? Nah, akhirnya terkumpullah menjadi besar seperti itu. Karena masalah itu kan ya, kalau kita penelitian aja kan enggak ada yang artinya ada tarak signifikan ya, 99% atau 95. Kalau 95 kan 0,1, kalau 95 kan 0,5. Artinya masalah yang meskipun kecil itu yang akan disoroti, makanya di situ. Jadi seolah-olah yang sudah baik itu ibu yang ke anemia itu seolah nggak terlihat. Seolah-olah tersorot yang itu tadi. Semuanya kayak nggak terlihat, kan begitu Bunda. Nah,
Jadi kemudian disiplin dalam standar pelayanan kebidanan ya ada disiplin seperti itu ya. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan. Ada penghargaan, ada beban kerja, ada supervisi dari atasan. Nah, penghargaan ini ada dua tipe ya Bunda. Ada tipe orang yang diberikan penghargaan itu berupa uang. Jadi dia akan kepuasan itu di uang gitu. Kalau sudah uang ya sudah gitu. Dia nggak memerlukan apa-apa. Tapi ada juga orang yang nggak mau uang, tapi mau pengakuan, aktualisasi diri. Artinya dia itu diakui gitu. Misalkan mengerjakan sesuatu, dia dihargai pekerjaannya, dihargai atau kalau enggak diberi apresiasi itu sudah senang. Artinya motivasi untuk bekerjanya itu akhirnya tinggi, semangat lagi. Beda kalau sudah yang mengerjakan, nggak disampaikan, diakui pekerjaannya kayak gitu. Akhirnya nggak semangat, kemudian beban kerja. Nah, beban kerja ini juga menjadi faktor seseorang tidak disiplin karena ya namanya beban kerja lebih. Nah, bagaimana supaya disiplin lagi, bagaimana semangat lagi? Biasanya diberikan reward, diberikan lembur atau apa seperti itu sehingga orang akan termotivasi kembali. Kemudian supervisi dari atasan di sini adalah ya atasan itu sendiri bagaimana menjadi seorang leader. Biasanya yang paling bagus itu atasan nggak perlu banyak berbicara ya Bunda ya. Ya aturan ada, tapi diikuti dengan contoh role model. Saat atasan kita tuh memberikan contoh, kita kan sungkan sendiri ya Bunda ya. Beda kalau atasan kita itu nggak memberikan contoh, kita itu gampang ngelesnya, gampang nggak mengikuti. Alah ngapain? Wong dia aja juga enggak kok. Nah, akan membenarkan. Tapi kalau atasan itu sudah memberikan contoh yang bagus itu kita sungkan gitu lah. Jadi memang itu yang diperlukan ya. Jadi leader kita itu sangat berpengaruh sekali terhadap bagaimana keberhasilan kita dalam memberikan pelayanan kesehatan, khususnya jika ada masalah. Nah, itu tadi beban kerja. Nah, makanya kepuasan pelanggan kenapa saya tadi standarnya outcome bukan output ya benar ya outcome. Jadi melebihi apa yang menjadi harapan pasien. Contohnya saya berikan contoh kalau di pendidikan tadi mungkin sudah ya Bunda ya, inputnya adalah mahasiswa, prosesnya mahasiswa kuliah, outputnya adalah mahasiswa wisuda, mahasiswa menyelesaikan kuliah. Tapi outcome-nya adalah mahasiswa bisa bekerja. Nah, bisakah kita menjamin outcome? Kalau kita bisa, ya itu yang akan menjadi kelebihan kita, penciri. Tapi memang susah, makanya kalau orang sudah menargetkan outcome, biasanya disiplin, Bunda. Artinya kekaryawanan itu ketat, semuanya ketat. Nah, bukan apa-apa, karena menjaga outcome tadi, seperti itu. Nah, karena ada kepuasan pelanggan, tadi kepuasan pasien, itu adalah ada dimensi kepuasan juga. Kepuasan yang mengacu pada penerapan kode etik standar pelayanan ke profesi, kepuasan yang mengacu pada penerapan semua persyaratan pelayanan kesehatan. Nah, di sini ya, di sini ada hubungan dokter pasien, kenyamanan, kebebasan melakukan pilihan, pengetahuan dan kompetensi teknis, efektivitas pelayanan, dan keamanan tindakan. Ini pada tingkat standar profesi. Nah, kemudian kalau untuk yang kepuasan mengacu pada penerapan semua persyaratan pelayanan kesehatan, di sini mutu pelayanan kesehatan disebut sebagai pelayanan kesehatan yang bermutu apabila penerapan semua persyaratan pelayanan kesehatan dapat memuaskan pasien. Jadi semuanya, tidak hanya pelayanan petugasnya, tapi semuanya, mulai dari mungkin dari tukang parkir, satpam, sarpras, semuanya sarana dan sarananya seperti itu. Kadang pernah ya Bunda ya, kita ngantar sesuatu atau siapalah kita ketemu dari tukang parkir aja udah membuat kita jengkel. Biasanya bahasanya kan delalah itu ya semuanya itu bermasalah karena mungkin ada terbawa mangkel ya, artinya bawaannya sensi mungkin ya. Tapi biasanya kalau sudah begitu tuh kayaknya kok semua gitu. Tapi kalau misalkan di awal sudah ramah, mendapat pelayanan ramah mulai dari tukang parkir, satpam, bahkan semuanya itu belum periksa itu kadang rasa-rasanya udah sembuh seperti itu. Nah, kemudian ukuran-ukuran pelayanan kesehatan itu adalah bersifat luas karena di dalamnya tercakup penilaian terhadap kepuasan pasien mengenai ini tadi, ketersediaan, kewajaran, kesinambungan, kemudian penerimaan, ketercapaian, keterjangkauan, dan efisiensi, kemudian mutu pelayanan kesehatan yang kita bahas ini tadi. Jadi ada di sini dalam maksud ketepatan ya tepat semuanya ya. Tepat itu ya tepat waktu, tepat pengobatan, tepat semuanya. Nah, ketepatan dapat dibedakan menjadi 3 macam, tepat terhadap aturan hukum, tepat terhadap etika profesi, dan profesionalisme dan keahlian. Jadi kalau memang bukan ahlinya ya kita artinya tidak tepat. Kalau tidak tepat ya bisa dikatakan tidak bermutu. Bukan tidak bermutu ya, artinya menyangkut kepuasan pasien seperti itu. Nah, ini tadi. Oke, itu tadi terkait
indikator. Nah, kemudian sebentar Bunda. Indikator. Nah, saya rasa mungkin itu Bunda materi yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan sore hari ini. Nah, mungkin Bunda mau yang disampaikan terkait materi tadi atau mungkin mau sharing pengalaman begitu. Monggo Bunda. Ada yang mau disampaikan Bunda atau cukup? Cukup ya Bunda. Baik, jika cukup mungkin Bunda terima kasih Baik, jika cukup mungkin Bunda kalau bisa open kamera kita foto bersama Bunda, enggak apa-apa mungkin dengan pasien atau dengan apa masih dinas atau apa enggak apa-apa Bunda, kita foto bersama gitu ya. Karena memang momennya ini bukan momen tepat untuk kegiatan perkuliahan ini. Momennya satu, kumpul dengan keluarga, pelayanan ke pasien seperti itu. Dan saya tadi juga terlambat. Oke, baik, kita foto bersama hanya satu slide saja. Bunda, nanti saya masukkan di Google Classroom. Saya hitungan ke 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, baik Bunda, sampun saged di-close kembali. Oke, terima kasih atas partisipasinya. Saya simpan dulu. Sebentar, ini S1E ya. Mutu nggih. S1E Trenggalek. Nggih, 1E. Oke. Baik Bunda, terima kasih untuk waktunya di sela-sela kesibukan Bunda. Saya yang menyela-menyela ini. Oke, baik, selamat melanjutkan aktivitasnya ya Bunda. Jadi saya tidak ada pertemuan lagi. Sudah saya habiskan di sini. Jadi nanti jika ada pertemuan lagi bisa mengisi link Google Classroom saja seperti itu. Baik, selamat beraktivitas. Selamat weekend, tetap semangat Bunda dan tetap jaga kesehatan. Nggih, tetap semangat ini sambil proposalan skripsi nggih. Nggih, baik Bunda, sami-sami Bunda. Selamat sore. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.